Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa dalam program Mercy of God di edisi perdana atau di sesi yang ke-1. Program ini adalah program di mana kita akan mempelajari dan memikirkan firman Tuhan untuk mengisi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tema pada episode kali ini adalah core belief atau inti dari iman. Karena kita tahu banyak sekali perbincangan tentang iman, pembahasan tentang iman, tapi kita belum tahu apa itu inti dari iman. Oleh sebab itu di sesi yang perdana ini kita akan khusus mempelajari core belief, inti dari iman. Perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bahwa ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Jadi Tuhan memberikan anugerah kepada manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah anugerah umum. Anugerah umum ini bisa dipelajari dari berbagai sumber. Anugerah umum itu terdiri dari hati nurani, intelektualitas, fisik, dan alam semesta. Jadi di anugerah umum ini, siapa yang berjuang lebih keras, berusaha lebih keras, belajar lebih giat, mengasah diri lebih tajam, maka mereka akan lebih unggul. Siapapun dia, pasti lebih unggul dan lebih terdepan kalau mereka lebih giat dan lebih ulet dalam mengisi anugerah umum ini. Hati nurani, intelektualitas, kecerdasan, fisik manusia, mengolah alam semesta ini menjadi produk-produk dan sebagainya. Tentu mereka yang giat, yang rajin, yang ulet, mereka pasti unggul, mereka pasti di depan. Anugerah ini bisa dipelajari dari berbagai sumber. Ada banyak sekali sumber di dalam dunia ini untuk mempelajari anugerah umum. Tapi ada juga namanya anugerah khusus. Anugerah khusus ini hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Anugerah khusus ini cuma terdapat di dalam firman Allah yang hidup. Apa itu anugerah khusus? Yang pertama adalah keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Keselamatan kekal ialah manusia yang tadinya harusnya binasa karena dosa dan kesalahan, tapi bisa bertobat, berbalik dari jalan yang salah menuju jalannya Tuhan untuk bisa mendapatkan keselamatan kekal. Yang kedua adalah kesembuhan akan dosa. Kesembuhan dosa tidak bisa dipelajari, tidak bisa dilatih, tidak bisa didapat dari seminar-seminar. Kesembuhan dosa cuma didapat dari anugerah Tuhan. Orang yang mendapatkan anugerah khusus ini, di dalam hatinya ada motivasi, ada gerakan untuk bisa sembuh dari dosa-dosa. Dulu ada 50 macam dosa, tetapi setelah mendapatkan anugerah khusus ini, satu demi satu dosa-dosa itu mati. Satu demi satu dosa-dosa itu hilang. Memang karena manusia terdiri dari darah dan daging, manusia masih jatuh dan bangun dalam dosa. Tapi dengan anugerah khusus akan ada progresivitas ke arah yang lebih baik, semakin baik dan semakin baik menuju kebenaran ilahi. Yang berikutnya perkenanan Tuhan. Seorang yang mendapatkan anugerah khusus, dia akan mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia akan tahu apa itu kehendak-kehendak Tuhan yang harus dilakukan, yang mana yang harus dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga ada perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah anugerah khusus, anugerah yang hanya terdapat di dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Dan kita akan mengupas lagi lebih dalam tentang core dari belief, inti
dari iman. Baik, dasar pelajaran dan pembahasan kita kali ini adalah yang pertama dari Alkitab surat Efesus 2 ayat 8-9. Berbunyi seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya ulang ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua adalah Alkitab surat Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya ulang sekali lagi. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau kita lihat secara sepintas lalu dari dua dasar pembacaan Alkitab ini, sepertinya dua ayat ini adalah hal yang kontradiktif. Surat Efesus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi surat Yakobus berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yang satu bilang keselamatan itu karena kasih karunia, tetapi yang satu bilang keselamatan itu karena perbuatan, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Dua dasar ini akan menjadi dasar pelajaran pembahasan kita untuk mengupas tentang inti dari iman. Apakah dua ayat ini memang kontradiktif atau tidak? Kita akan masuk lebih dalam lagi secara perlahan-lahan. Jadi manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena kehendak bebasnya. Kita semua tahu, tidak perlu menunggu waktu lama, generasi yang kesekian, bahkan di awal saja, di manusia pertama saja sudah langsung jatuh ke dalam dosa. Kita tahu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka melanggar perintah Allah yang melarang untuk memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal jelas sudah ada perintah, sudah ada undang-undang bahwa seluruh buah yang ada di taman itu boleh mereka makan. Hanya satu yang tidak boleh dimakan, buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sejak awal manusia sudah rapuh, mereka mencoba independen. Mereka ingin seperti Allah. Dengan free will mereka, dengan kehendak bebas mereka, Hawa yang digoda oleh iblis dalam bentuk ular langsung jatuh ke dalam dosa. Mereka memilih untuk tidak taat. Mereka memilih untuk tetap memakan buah itu, walaupun itu dilarang, dan akhirnya mereka mati secara rohani. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Inilah awal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia ternyata masih terus mencoba mencari sesuatu untuk disembah. Mereka mencoba mencari sesembahan. Manusia mencari sesuatu untuk disembah. Karena di dalam jiwa manusia ada hasrat untuk mencari sesuatu yang disembah. Itu adalah hasrat manusia. Akhirnya mereka dengan rekayasa mereka manusia, dengan logika manusia, dengan hasrat manusia, menciptakan sesuatu yang bisa mereka sembah. Di antaranya adalah mereka manusia menyembah patung-patung.
Terciptalah berbagai macam patung, dewa-dewa, dewi-dewi yang mereka anggap berkuasa dan mempunyai derajat lebih tinggi dari manusia dan layak disembah dan bisa memuaskan hasrat manusia untuk menyembah sesembahan. Karena di dalam jiwa manusia terus mencari sesuatu yang disembah. Berikutnya, manusia juga menyembah alam. Karena manusia menganggap alam lebih tinggi dari manusia. Alam mempunyai kekuatan. Alam bisa memuaskan hasrat manusia untuk mencari sesembahan, untuk disembah. Manusia menyembah matahari, menyembah bulan, bintang, menyembah benda-benda angkasa, menyembah lautan, menyembah gunung, menyembah pohon-pohon dan sebagainya. Mereka menyembah alam untuk memuaskan hasrat hati mereka yang butuh mencari sesuatu yang untuk disembah. Berikutnya, manusia juga menyembah roh atau arwah-arwah. Karena manusia merasa bahwa roh atau arwah-arwah itu memiliki derajat lebih tinggi dari manusia, memiliki kuasa, kemampuan, dan juga bisa memuaskan hasrat manusia, memenuhi hasrat manusia untuk bisa menyembah sesuatu yang ingin mereka sembah. Sehingga manusia yang terus mencari akhirnya menyembah patung, menyembah alam, menyembah roh atau menyembah arwah. Dari konsep-konsep sesembahan tadilah lahir konsep yang lebih rapih, yang lebih terorganisir, yaitu konsep agama. Dari hasrat manusia yang mencari sesembahan tadi, terlahirlah konsep-konsep agama yang terdiri dari, yang pertama, manusia berusaha mencari Tuhan atau sesembahan. Jadi manusia yang mencari Tuhan, mencari sesembahan untuk disembah. Tadi ada berbentuk patung, berbentuk menyembah alam, menyembah roh atau arwah. Manusia berusaha memenuhi aturan atau hukum dari agama yang dianut. Karena dengan cara memenuhi semua aturan dan hukum ini, maka manusia bisa dianggap berhasil dan sukses dalam beragama, dalam kehidupan agamanya. Inilah yang konsep yang berikutnya dari konsep agama. Lalu, manusia berusaha memuaskan figur yang disembah atau diberkati. Jelas, manusia punya kebutuhan, manusia punya keinginan. Jadi, asumsinya dengan memuaskan figur sesembahan, maka figur sesembahan akan memberkati manusia, akan memuaskan kembali manusia. Jadi ada timbal balik. Setelah manusia memuaskan figur sesembahan, maka figur sesembahan akan memuaskan dan memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia. Berikutnya, manusia berusaha melakukan kebaikan untuk dapat selamat dari hukuman. Jadi manusia akan berusaha menciptakan atau mengkondisikan di mana dalam kehidupannya perbuatan baiknya harus lebih banyak daripada kesalahan atau dosanya, supaya lepas atau selamat dari hukuman. Karena diasumsikan dengan baik maka akan selamat dari hukuman. Kesimpulan konsepnya adalah manusia berusaha sekuat daya supaya perbuatan baiknya lebih banyak daripada dosa atau kesalahannya, agar bisa selamat dari hukuman kekal setelah dirinya mati. Jadi ada perlombaan atau ada takaran, ada ukuran supaya manusia kebaikannya harus lebih banyak daripada dosa yang diperbuatnya selama manusia itu hidup.
Inilah konsep agama. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa yakin kalau kebaikan saya lebih banyak dibandingkan dosa saya selama saya hidup? Untuk bisa lepas dari hukuman tentunya. Pertanyaan ini saya jawab. Saya secara pribadi sangat tidak yakin kalau kebaikan saya itu lebih banyak dibandingkan dosa yang saya lakukan selama saya hidup. Malah kebalikannya. Saya merasa justru dosa saya yang lebih banyak dari kebaikan saya selama saya hidup. Karena sebagai manusia, saya sangat banyak sekali secara sadar atau tidak sadar melakukan dosa. Dosa perbuatan, dosa pikiran, dan sebagainya. Saya sangat tidak yakin. Dengan konsep ini saya tidak yakin saya bisa berhasil kalau saya melakukan konsep ini. Atau konsep ini saya terapkan di dalam kehidupan saya supaya saya selamat. Saya sangat tidak yakin. Karena saya merasa dosa saya pasti lebih banyak daripada kebaikan saya. Lalu, kalau seperti ini, bagaimana? Dengan ketidakyakinan saya ini, apa yang saya harus lakukan? Puji nama Tuhan, saya sangat-sangat bersyukur. Saya mengenal Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus Kristus, Tuhan Allah sejati yang menjadi manusia sejati. Karena kasih-Nya datang ke dunia khusus mencari orang-orang berdosa seperti saya untuk diselamatkan dengan cara mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat. Dia adalah Anak Allah yang hidup. Kenapa disebut Anak Allah? Anak Allah adalah bahasa manusia, supaya manusia mengerti. Artinya anak Allah adalah Dia yang keluar dari Allah. Dia adalah firman Allah yang menciptakan langit, bumi, semesta alam dan isinya, termasuk manusia. Firman Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Allah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Lalu kenapa Tuhan yang Maha Tinggi itu mau turun ke tempat yang rendah? Jadi Allah itu adalah Allah yang penuh keadilan. Manusia berdosa, manusia harus dihukum. Jelas Allah Tuhan sangat maha adil. Manusia berdosa, manusia harus dihukum. Tetapi Tuhan Allah juga adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan tahu manusia tidak bisa menerima hukuman. Manusia tidak bisa melepaskan diri sendiri dari hukuman kekal itu. Manusia akan terus-menerus berdosa dan menuju kepada kematian kekal. Jadi, Tuhan Allah yang penuh kasih itu datang sendiri ke dunia ini, menjadi manusia, menggantikan posisi manusia, mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah datang ke dunia melakukan pengorbanan di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa. Sungguh suatu karya yang maha agung, mukjizat yang paling besar. Tuhan yang maha tinggi datang ke dunia yang rendah ini, yang penuh dosa ini,
menjadi manusia dan berkorban untuk manusia berdosa. Inilah karya nyata Tuhan Yesus Kristus, Allah sejati yang kehidupannya, yang pribadinya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu, bagaimana seseorang bisa kenal Kristus dan diselamatkan? Bagaimana caranya? Yang pertama, seorang bisa kenal Kristus dan diselamatkan hanya karena anugerah. Ya, hanya karena anugerah. Sebab Tuhanlah yang memilih manusia, bukan manusia yang memilih Tuhan. Jadi, keselamatan itu adalah pure anugerah dari Tuhan. Tuhan akan memberikan anugerah kepada siapa Dia mau memberikan anugerah itu. Karena Tuhan adalah penjunan dan manusia adalah tanah liat. Tuhan berkuasa penuh, Tuhan berdaulat penuh memberikan anugerahnya kepada siapa saja yang mau Dia berikan anugerah. Maka dengan anugerah dari Tuhan itulah orang bisa percaya dan mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan iman. Setelah mendapatkan anugerah dari Tuhan, maka manusia itu bisa percaya dan mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk iman. The big question is, dari mana seorang tahu kalau sudah menerima anugerah keselamatan? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan yang sangat-sangat besar dari pembahasan kita. Core belief, inti dari iman. Dari mana seorang tahu kalau sudah menerima anugerah keselamatan? Apakah cuma hanya bilang di mulut, ya saya percaya kepada Tuhan Yesus? Atau hanya setuju di pikiran, setuju di perasaan bahwa saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah sesederhana itu seseorang itu sudah menerima anugerah keselamatan? Jawabannya adalah seorang yang sungguh-sungguh sudah menerima keselamatan, seorang yang sungguh-sungguh percaya, dan seorang yang sungguh-sungguh sudah selamat, maka di dalam hatinya ada getaran di hati untuk terus-menerus mengenal Tuhan Allah secara pribadi dan berhasrat menceritakannya kepada sesamanya. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh sudah menerima keselamatan, maka pasti di dalam hatinya itu ada satu getaran. Ada getaran yang terus-menerus ingin mengenal Tuhan Yesus secara dalam, secara pribadi, mengenal Tuhan, perbuatannya, mengenal firman-Nya, mengenal kehendak-Nya, mengenal secara utuh dan secara mendalam siapa Tuhan itu. Lalu setelah mengenal, setelah sedikit demi sedikit mengetahui, mulai semakin intim, lalu ada hasrat untuk menceritakan kepada sesama. Hei, tahukah kamu Tuhan Yesus baik? Hei, tahukah Anda Tuhan penuh kasih? Tuhan mengasihi kamu juga loh. Terus dan terus ingin menceritakan dan menceritakan kepada sesama siapa Tuhan. Siapa Tuhan yang mengasihi saya? Siapa Tuhan yang menyelamatkan saya? Siapa Tuhan yang memberikan anugerah kepada saya? Luar biasa. Inilah satu ciri yang pertama orang yang sudah menerima keselamatan. Orang yang sungguh-sungguh percaya. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua atau tanda yang kedua. Ada dorongan di hati untuk terus-menerus sembuh dari dosa-dosa. Walau masih jatuh bangun, tapi terus ada progresivitas spirit. Ya, pasti. Seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seorang yang sudah menerima anugerah keselamatan, akan ada dorongan di hatinya untuk terus sembuh dari dosa-dosa. Dahulu
ada 50 macam jenis dosa. Tapi perlahan demi perlahan, seiring perjalanan waktu, setelah percaya dan menerima keselamatan, dosa-dosa itu mulai mati. Dosa-dosa itu mulai hilang satu persatu. Memang masih jatuh bangun terkadang, karena manusia terdiri dari darah dan daging yang cocok dengan dosa. Tapi dengan anugerah dari Roh Kudus yang ada di dalam hati seorang yang percaya, Roh Kudus akan terus membimbing untuk manusia bisa sembuh sedikit demi sedikit, satu demi satu. Dosa-dosa itu akan mati dengan ada progresivitas spirit. Dosa-dosa yang puluhan tahun itu mendarah daging, sedikit demi sedikit mati dan mati. Terus ada progresivitas di dalam spirit. Berikutnya, seorang yang sungguh-sungguh percaya, seorang yang sungguh-sungguh mendapatkan anugerah keselamatan akan dapat pencerahan dari Roh Kudus untuk terus hidup menghasilkan buah-buah kebenaran. Orang yang percaya dan mendapat keselamatan, di dalam hatinya Roh Kudus akan mengarahkan untuk hidup menghasilkan buah-buah kebenaran. Akan terus mencari apa sih kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Apa sih yang Tuhan inginkan saya lakukan supaya Tuhan berkenan kepada kehidupan saya, supaya Tuhan disenangkan. Maka Roh Kudus yang sudah menginsyafkan, yang sudah menghibur dan akan juga mengarahkan untuk terus menghasilkan buah-buah kebenaran. Ada buah-buah roh, ada kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Itulah buah-buah roh. Kesimpulannya, keselamatan adalah murni anugerah hanya karena belas kasihan Tuhan Allah, sesuai dengan surat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi keselamatan adalah anugerah, murni anugerah karena belas kasihan dari Tuhan. Dan seorang yang telah menerima anugerah, maka pasti hidupnya akan berbuah dengan perbuatan-perbuatan kebenaran iman, sesuai dengan teladan hidup Yesus Kristus. Ini sesuai dengan surat Yakobus 2 ayat 26. Jadi pertanyaan di awal tadi, apakah surat Efesus dengan surat Yakobus itu kontradiktif? Ternyata tidak sama sekali. Justru surat Efesus dan surat Yakobus adalah satu integrasi Alkitab yang sangat ilahi, di mana keselamatan adalah anugerah, murni anugerah, dan seorang yang sudah menerima keselamatan pasti hidupnya akan penuh dengan perbuatan-perbuatan kebenaran iman, sesuai dengan teladan hidup Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan selamat? Saya bacakan ayat penutup buat kita semua. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Alkitab Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saudara, keselamatan adalah anugerah. Jadi, bila Anda yang mengikuti program ini dan hati Anda tersentuh oleh Roh Kudus untuk mau mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam, mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saya tuntun kita akan berdoa bersama untuk mendapatkan anugerah itu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat program ini Tuhan. Tuhan, biar kiranya program ini menjadi berkat, menjadi anugerah Tuhan
Tuhan tolong biar mereka yang tersentuh hatinya oleh Roh Kudus, Tuhan mau semakin menggerakkan hati mereka, mau menerima mereka. Tuhan, Tuhan berikan keselamatan-Mu, anugerah-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih. Kiranya program ini memberkati kita semua. Dan bila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa pada episode-episode yang berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.